Puji Tuhan, pagi hari ini kita berikan kesempatan bisa beribadah kembali. Sebelum kita mulai ibadah pada pagi hari ini, mari kita berdoa. Tuhan Yesus yang baik, terima kasih Tuhan. Satu hari lagi Tuhan izinkan kita bisa beribadah Tuhan di rumah-Mu. Tuhan, kami datang Tuhan ke hadirat-Mu, kami datang dengan kerinduan ya Tuhan. Kami mau masuk ke hadirat-Mu Tuhan, karena kami percaya Engkau ada Tuhan di tempat ini. Tuhan Yesus, kami berdoa ya Tuhan agar Tuhan menyertai ibadah kami pada pagi hari ini menjadi ibadah yang berkenan di hadapan Tuhan, memberkati setiap kami, dan ketika kami pulang Tuhan, kami menjadi pribadi yang diperbarui lagi oleh karena Engkau. Terima kasih Bapa, di dalam nama Tuhan Yesus kami telah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya, amin. Terjadi di hidupku, Bapa yang mengerti, Bapa yang mengerti segala yang ku perlu. Kasih-Mu Tuhan, kasih-Mu sempurna, nyata dalam hidupku. Ku bersyukur, ku bersyukur Tuhan buat kasih setiamu di dalam hidupku. Ku bersyukur, kami bersyukur, ku bersyukur. Oh,
bersyukur Bapa. Kami bersyukur Bapa. Ku bersyukur Tuhan. Buat kasih setiamu Yesus. Buat kasih setiamu di dalam hidupku. Ku bersyukur. Sekali lagi ku bersyukur Tuhan. Ku bersyukur Bapa. Kami bersyukur. Bersyukur Tuhan. Buat kasih setiamu di dalam hidupku. Ku bersyukur Tuhan. Sembah Dia. Kami bersyukur. Kami bersyukur.
Yesus, kami tinggikan Engkau Tuhan tempat ini Tuhan. Karena hanya Engkau Tuhan yang layak ditinggikan Tuhan. Di bumi, di surga hanya Engkau Yesus. Kami bersyukur Tuhan, kami masih bisa menyembah Engkau Tuhan. Kami bersyukur kami didapati di rumah-Mu Tuhan. Bapa, kami akan lebih lagi menyembah Engkau Tuhan Yesus. Kami akan lebih lagi bersorak-sorak demi nama-Mu Tuhan. Karena kami cintakan Engkau Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih Allah Roh Kudus. Di dalam nama Tuhan Yesus, kami siap menyembah Tuhan. Haleluya, amin. Siap serukan nama Tuhan? Amin. Kita mau kasih salam kanan kiri kita. Dari pemenang
kuasa darah. Jika Allah kita lebih dari pemenang. Haleluya, biarkanlah pancinya Yesus Raja segala raja. Haleluya, bangkitlah gerejanya, kita lebih dari pemenang. Kita lebih dari pemenang. sekali lagi kita lebih dari pemenang. Haleluya. Silakan duduk semuanya. Puji Tuhan, tiba saatnya kita akan mendengarkan firman Tuhan. Sebelumnya kita mau memberikan persembahan yang pertama. Engkau Yesus, haus jiwaku menantikanmu. Ku percaya kau penuh pengharapanku di dalammu. Yesus, hanya kau yang kuandalkan, melebihi siapapun juga. Yesus, hanya kau yang ku percaya di setiap waktu. Tiada lain yang ku andalkan selain kau, Yesus. Kita mau sanggup berdiri. Kau yang kami andalkan Tuhan. Ku perlu Engkau Yesus, Haus jiwa kami Tuhan. haus jiwaku menantikanmu. Kami percaya. Ku percaya kau penuh pengharapanku di dalammu. Yesus, hanya kau yang ku andalkan, melebihi siapapun juga. Yesus, hanya kau yang ku percaya Di setiap waktu. di setiap waktu. Tiada lain yang ku andalkan selain kau. Yesus, hanya kau yang ku andalkan, melebihi siapapun juga. Yesus, hanya kau yang ku percaya di setiap waktu. Tiada lain yang ku andalkan selain kau, Yesus. Hikmatmu lebihi pikiranmu, jalanmu di atas segala jalanku. Tinggi dan dalamnya kasih-Mu
Yesus hanya Kau melebihi siapapun juga. Yesus hanya Kau Tuhan. Yesus hanya Kau yang ku percaya. Di setiap waktu tiadalah yang ku andalkan selain Sekali Kau. lagi, Yesus, Yesus hanya Kau. yang Kami mengandalkan Kau dalam setiap aspek kehidupan kami, Tuhan. melebihi Kami mengandalkan Kau melebihi manusia manapun, Tuhan, di dunia ini, Tuhan. Hanya Kau, Yesus. Yesus hanya Kau yang ku percaya. Di setiap waktu tiadalah yang ku andalkan selain Kau. Yesus hanya Kau. yang ku andalkan melebihi siapapun juga. Yesus hanya Kau yang ku percaya. Di setiap waktu tiadalah yang ku andalkan selain Kau. Ku andalkan selain Kau. Tiada lain, Tiada yang ku andalkan selain Kau, Yesus. Seperti lagu ini ya Tuhan, mata kami selalu tertuju kepadamu dan kami mengandalkan Engkau. Sebab hanya di dalam-Mu kami mendapatkan ketenangan dan kemenangan. Terima kasih Tuhan, kami akan duduk diam mendengarkan firman-Mu. Berbicaralah di dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Selamat pagi Bapak Ibu, Saudara yang terkasih. Kita akan kembali lagi belajar kebenaran firman Tuhan. Saudara, pada pagi hari ini kita akan belajar satu judul, Maju dalam Barisan. Apa itu maksudnya ya? Di dalam Yosua 3 ayat 1 sampai 3, Yosua bangun pagi-pagi, lalu ia dan semua orang Israel berangkat dari Sitim. Dan sampailah mereka ke sungai Yordan, maka bermalamlah mereka di sana. Sebelum menyeberang, setelah lewat 3 hari, para pengatur pasukan menjalani seluruh perkemahan dan memberi perintah kepada bangsa itu, katanya, segera sesudah kamu melihat tabut perjanjian Tuhan Allahmu yang diangkat para imam, yang memang suku Lewi, maka kamu harus juga berangkat dari tempatmu dan mengikutinya. Bapak Ibu, ini zamannya Yosua. Ya, zamannya Yosua, mereka bergerak bukan dipimpin oleh tiang awan, tiang api, tapi mereka bergerak dipimpin oleh tabut perjanjian Tuhan. Saudara, kalau pada zamannya Musa, orang Israel itu nuruti tiang awan, tiang api. Kalau tiang awannya itu bergerak, mereka cepet-cepet beres-beresi tenda-tendanya dibongkari, ikut bergerak. Kemana tiang awan itu memimpin, mereka bergerak. Tiang awannya berhenti, ya mereka berarti mereka harus berkemah di situ. Nah, Bapak Ibu, zamannya Musa itu seperti itu ya. Bangsa Israel dipimpin oleh tiang awan, tiang api. Nah, tapi pada zamannya Yosua itu beda. Mereka bukan dipimpin oleh tiang awan, tiang api, tapi mereka dipimpin oleh tabut Tuhan. Coba tampilkan gambarnya. Kalau di slide ini ya gambarnya itu, tabutnya itu ditutupi sama kain ya.
Nah, karena mereka orang Israel tidak boleh lihat tabut Tuhan itu secara langsung. Enak mana toh dipimpin sama tiang awan dengan ini, dengan pengangkat tabut ini. Jadi kalau zamannya Yosua, mereka nggak ada lagi tiang awan, tiang api, tapi zamannya Yosua, ini loh imam-imam pengangkat tabut perjanjian, dia yang harus peka. Tabutnya itu mengarahkan ke kanan, ke kiri, terus ini imamnya ini pengangkat tabutnya itu dia harus peka kemana tabut ini Tuhan memimpin mereka. Saudara, lebih mudah mana? Lebih gampang mana? Saya rasa lebih gampang ikuti tiang awan, tiang api ya. Dari jauh udah kelihatan orang Israel yang dari belakang sendiri, bergerak di belakang sendiri, mereka udah tahu, oh tiang awannya masih di situ kok. Ya berarti terus. Nah, tapi kalau yang memimpin mereka itu adalah tabut perjanjian, yang bisa lihat kemana tabut itu memimpin mereka itu adalah orang-orang yang ada di barisan terdepan sendiri. Coba ya tampilkan gambarnya. Ya, yang bisa melihat itu yang di depan di depan sendiri. Yang di belakang-belakang itu nggak bisa lihat, saudara. Karena apa? Ya itu yang bisa karena kan datar ya. Yang bisa lihat imam-imam pengangkat tabut itu bergerak kemana, memimpin kemana, itu adalah barisan terdepan. Apalagi zamannya Yosua, Tuhan berkata apa? Ingat loh ya, jalan yang akan kamu lalui itu belum pernah kamu lalui sebelumnya. Belum pernah, saudara. Jadi mereka harus fokus lihat imam pengangkat tabut itu kemana. Nah, saudara, Tuhan itu kalau memimpin bangsa Israel mulai dari zamannya Musa, mereka itu bergerak sesuai dengan barisan. Saudara, Tuhan itu rapi, dia itu tertib, dia teratur. Tuhan tidak mau orang Israel itu ngikuti gerombolan, berserak-serak, enggak mau. Tuhan sudah mengatur barisannya. Kita melihat yang pertama kita belajar yaitu tentang, ya ini pelajaran berjalan dalam barisan. Ini yang diajarkan Tuhan kepada orang Israel sejak zamannya Musa. Harus barisannya itu rapi. Pertama yang jalan itu adalah suku Yehuda. Di dalam kitab Bilangan pasal 10. Di situ udah disusun rapi. Yehuda nomor 1. Nanti dari suku Yehuda sudah maju semua, baru diikuti nomor 2. Isakar, nomor 3 Zebulon, 4 Ruben. Lah itu sama Tuhan sudah ada aturan mainnya. Jadi mereka nggak boleh. Kamu suku apa? Benyamin. Aku mau di depan sendiri. Aku sukanya di depan sendiri. Nggak boleh. Benyamin itu urutan ke-9. Nah, urutan pertama yang maju itu suku Yehuda. Jadi sama Tuhan itu udah diatur rapi, ayo bergerak maju dalam barisan. Jangan berebut, jangan saling mendahului. Coba kita bayangkan kalau kita ada di sana. Saudara, suku Yehuda maju. Kalau yang muda-muda kalau jalan sih enak, tapi kalau udah manula, jalannya lemot, saudara. Terus yang di belakangnya itu pemimpin suku Isakar. Ngelihat, waduh, manulanya suku Yehuda, kalau yang ini lemot jalannya gitu ya. Lemot jalannya. Udah wes tak balap aja, tak salib aja. Enggak boleh, harus jalan sesuai dengan urutannya, barisannya. Harus sabar. Saudara, jadi mereka itu berjalan sesuai dengan langkah orang yang ada di depannya. Bapak Ibu, waktu COVID ya, saya itu hobinya goes. Waktu itu kan zaman itu kan lagi tren goes. Sekarang udah selesai pandeminya, bubar semua. Ya sejak yang Delta kita udah enggak lagi rame-rame goes gitu ya. Nah, kalau goes rame-rame gitu ya, mungkin berdelapan, ada yang
kecepatannya itu cepat ya, goesnya itu cepat. Ada yang lemot, saya ini termasuk yang lemot gitu. Lah karena saya pemula kan, gitu. Saya termasuk yang lemot. Nah, terus itu harus ngikutin orang yang ada di depan saya. Kalau misalnya ya saudara, misalnya rutenya sudah pasti, dari perumahan sampai ke simpang 5, ya saya tahu lah, walah lurus saya, mau ketinggalan mau apa, pokoknya lurus saya nanti ketemu di simpang 5, kan rutenya udah pasti. Saudara, kemudian almarhum suami itu bilang, pokoknya mulai sekarang nggak boleh kamu goes ke daerah kota, gitu. Karena waktu itu lagi booming ya, di Jakarta itu mereka yang goes itu pagi-pagi ke PIK itu tanjakan gitu. Wah, yang goes itu banyak terjadi kerumunan. Lah itu almarhum suami itu bilang, pokoknya kamu enggak boleh goes ke kota. Lah terus lah gak boleh goes ke kota kemana? Pokoknya rutenya enggak boleh ke kota. Ya wes ke desa-desa. Jadi ke ini loh, perkampungan-perkampungan gitu kan. Rumah saya kan di pinggiran kota. Saudara, itu jalan yang tidak pernah saya lalui sebelumnya. Jadi saya harus bisa fokus pada orang yang goes di depan saya. Saudara, orang yang goes di depan saya harus fokus sama yang di depannya, sama yang di depannya, sama yang di depannya lagi. Yang tak tengeri itu warna helmnya gitu ya. Warna helmnya koncoku yang di depan itu warnanya merah. Wis pokoknya dari jauh, merah ya sudah. Saudara, saya itu goesnya kan lemot di belakang saya. Ayo Bu Tere, ayo Bu, semangat Bu, semangat. Aku lemot gitu. Ayo Bu, semangat Bu, semangat. Lama-lama karena sering goes, akhirnya saya rodok pinter sidik gitu ya. Nah, saudara, akhirnya karena saya takut ketinggalan, saya goesnya cepat. Aku takut ketinggalan. Lah ada jemaat itu yang bapak-bapak itu gemuk, saudara. Gemuk, beratnya itu mungkin 115 waktu itu ya. Gemuk pendek, istilahnya apa? Mundek gitu ya. Mundek, lemu pendek, lemu cindek gitu. Nah saudara, terus dulunya dia itu pinter goes. Tapi karena dia terlalu gemuk, akhirnya menyerang ke jantungnya. Akhirnya goesnya ngos-ngosan. Goes bentar ngos-ngosan, bentar. Lah karena dia goes yang ngos-ngosan, saudara, apa yang terjadi? Yang di belakang-belakangnya juga ikut berhenti. Lah saya itu ngikutin yang barisan depan saya. Pokoknya aku gak mau ketinggalan. Nantilah aku sampai kesasar, repot karena ini di desa-desa aku gak tahu gitu ya. Akhirnya mencar antara saya dengan di depan saya dengan yang ada di belakang itu. Mencar. Singkat cerita, saya dan yang bapak yang ada di depan saya itu kita malah terlalu cepat, saudara. Dan mereka yang di belakang saya tadi yang karena ngikutin bapak yang gendut itu, ya mereka, waduh, ini Bu Tere sama Pak Joko itu ada di depan dewe ini. Mereka mau ngikutin saya, dicari-cari nggak ada. Sampai kemudian ditelepon, saya nggak bawa HP waktu itu. Pokoknya aku percaya dengan orang yang ada di depanku. Saudara, sampai akhirnya singkat cerita, loh kok tinggal kita berdua toh yo Pak yo, sing lainnya mana? Yo wis pastor, kita pulang aja. Pulang sampai rumah, saya mandi-mandi apa gitu, dan mereka baru nyamperin. Pastor Tere sudah sampai rumah? Sudah, oh ya wes. Kemudian mereka WA, ini bukan gembala yang cari domba yang hilang, ini edisi domba mencari gembala yang hilang, gitu ya. Karena saya ngocolok aja, saya takutlah ketinggalan, gitu. Lah, saudara, itu termasuk sama kokonya Bapak Tiongking lah itu, ya kowe satu grup sama kokonya Bapak Tiongking gitu ya. Nah saudara, jadi saya patokannya orang yang ada di depanku. Pokok kalau orang yang ada di depanku gak berhenti ya aku gak mau berhenti. Kalau dia berhenti ya aku baru berhenti. Saudara, sedangkan bapak yang gendut tadi dia gak bisa ngikutin karena ternyata dia ada ya ini kegemukan,
jantungnya ya. Saudara, orang bisa sampai ya ini kondisinya seperti ini kan. Itu jalan yang belum pernah mereka lalui. Untuk bisa sampai ke sana, mereka harus mengikuti langkah kaki orang yang ada di depannya. Bapak Ibu, Tuhan ngajari kita itu bergerak di dalam barisan. Sama halnya ketika kita di gereja. Saudara, kita di gereja, Tuhan itu ingin kita itu maju dalam barisan. Kita dipimpin oleh orang yang ada di atas kita. Bergeraklah maju bersama. Mungkin saudara kita merasa, aduh pimpinanku, orang yang ada di atasku ini lemot. Orang yang ada di atasku ini kurang kompeten, kurang gini, enggak memuaskan hati kita. Tapi itu cara Tuhan memimpin kita. Galati 5 ayat 25 di sini dikatakan, jikalau kita hidup oleh roh, baiklah hidup kita juga dipimpin oleh roh. Nah saudara, ayat ini sederhana ya. Jika kita hidup oleh roh, baiklah hidup kita juga dipimpin oleh roh. Kata dipimpin oleh roh, itu bahasa Inggrisnya itu kan walk in the spirit. Bahasa Yunaninya itu stoikeo. Stoikeo itu arti literalnya itu berjalan dalam barisan, berjalan dengan aturan. Jadi kata dipimpin oleh Roh Kudus itu maksudnya apa? Dipimpin oleh Roh itu apa? Kata dipimpin itu artinya kita mau berjalan dalam barisan, berjalan dengan aturan. Saudara, itu cirinya orang yang hidup dipimpin oleh Roh. Dia mau rendah hati, menekan egonya, berjalan dalam barisan. Dia mau rendah hati, menekuk egonya untuk tunduk pada orang yang ada di depannya. Kalau kita tunduk pada orang yang ada di atas kita, istri tunduk pada suami. Nah itu kan, yang sederhana kan begitu. Wah, suamiku iki lemot, suamiku iki kelemar, kelentang gitu. Suamiku itu gak bisa ngambil keputusan. Sedangkan aku itu wanita yang aktif, wanita yang dominan. Mau aktif, mau dominan, mau gimana? Seorang istri harus tunduk pada pimpinannya. Bapak Ibu, sama halnya kita bergereja. Mau di luar sana, di luar gereja kita itu jabatannya manajer, jabatannya ini, jabatannya itu. Ketika di dalam gereja, kita harus bisa menekan ego kita, tunduk pada pimpinan, pada ibu gembala, pada wakilnya, sekretarisnya, pimpinannya. Kalau yang ini WL Singer gitu ya, tunduk pada yang di atasnya, yang jadwal itu siapa gitu. Jangan ngeyel aja. Mau aku gak seneng sama singer ini, aku maunya sama yang itu. Udahlah wes nuruto gitu loh. Bapak Ibu, ayo kita belajar untuk menekan ego kita. Tuhan itu ingin orang Israel itu jalannya menurut barisan. Saudara, saya tahu ketika almarhum suami saya nggak ada ya, mereka itu di bawah kepenggembalaan saya, mereka pun juga sangat-sangat dibentuk. Bapak Ibu, biasa dipimpin oleh pria, kemudian dipimpin oleh perempuan. Itu kan mereka harus menekuk ego mereka. Saudara, dan saya pun juga harus tahu diri kalau ada sesuatu yang saya rasa nggak pas, saya nggak berani langsung menegur. Karena saya mandang, ini seorang bapak, dia seorang pria, rasanya nggak etis lah, nggak elok lah kalau seorang pria itu dikritik oleh wanita gitu ya. Walaupun saya gembalanya, saya minta tolong pastoral saya, Pak itu tolong ya Pak diomongi, dinasehati supaya dia berubah. Daripada saya yang ngomong, kalau saya yang ngomong langsung tas. Lebih baik Bapak aja yang ngomong. Karena apa? Orang Semarang itu kan saudara. Orang Semarang itu enggak kayak kita yang Surabaya seperti ini. Pernah ya waktu dulu itu, ada waktu awal-awal nikah gitu ya. Ada jemaat itu, seorang istri yang pernikahannya itu diambang perceraian.
di ambang perceraian, saudara. Tapi sang istri itu saya enggak tahu ya, antara ceria dan dablek itu saya enggak ngerti, bedanya itu tipis ya. Jadi kalau istri itu kalau ngomong guyon sama orang lain itu enak gitu ya. Terus kalau ngomong itu ya sambil senyum gini-gini, saya itu sampai batin. Bu, hidupmu ini pernikahanmu ini di ambang perceraian, tapi kok enggak ada stres sedikit pun tuh enggak ada gitu ya. Ceria gini gitu. Terus pemimpin komselnya itu berkata ya, misalnya namanya Maria gitu ya. Cik Maria itu orangnya itu ceria gini. Lah dasarnya saya itu baru manten baru dan Surabayane nemen gitu ya. Saya langsung nyeletuk. Aku rasa sih bukan ceria, aku rasa sih dablek. Saya itu langsung ngomong gitu. Ngomong itu das gitu. Aku rasa sih dablek. Saking saya ngomongin datar. Coba kalau ngomongnya dengan ekspresinya Surabaya, wah tambah. Aku rasa itu dablek. Duduk ceria lagi. Saudara. Nah, jadi Bapak Ibu, saya tahu mereka itu di bawah penggembalaan saya, mereka pun juga berusaha menekan egonya. Dapat kita bayangkan ya, di kantor mereka adalah bisnismen, mungkin mereka punya jabatan, kedudukan. Kemudian sekarang mereka dipimpin oleh perempuan yang usianya ada di bawah mereka. Saudara, saya dibandingkan sama pastoral saya, mereka usianya lebih tua di atas saya. Lah kalau lebih tua di atas saya sama-sama lakinya kan enggak apa-apa kan gitu. Tapi dipimpin oleh seorang perempuan, saya tahu mereka harus menekuk ego. Bapak Ibu, Tuhan itu memproses kita melalui komunitas di gereja. Mungkin kita ngomong, pelayanan itu enggak cuma di gereja tok. Aku ya bisa pelayanan di luar, pelayanan di rumah sakit, ngunjungi panti jompo dan lain sebagainya. Beda. Saudara, di gereja Bapak Ibu itu diproses. Kalau di sana Bapak Ibu itu enggak diproses. Saudara, saya juga pernah pelayanan di rumah sakit. Saudara, kalau saya lagi ini jadwalnya hari Senin jam 9 aku ke rumah sakit gitu. Tapi kalau aku lagi sibuk, ya saya enggak ke sana. Gitu. Kalau saya lagi sibuk ya saya enggak ke sana dan enggak ada yang ngomelin saya, enggak ada yang WA saya. Loh Bu, kenapa kok enggak datang ke rumah sakit mendoakan? Enggak ada. Ya itu kan seikhlasnya saya, kan begitu. Beda kalau pelayanan di gereja, udah dijadwal singer, gak datang. Di WA, iya kan? Di WA sama PIC-nya, sama orang yang ada di atasnya. Kenapa kok gak datang? Kok gak ada pemberitahuan? Tanggung jawabnya di mana? Lah kan begitu, saudara. Kita diproses di situ. Dan disitulah Tuhan itu ingin ya. Ini cirinya orang yang dipimpin oleh Roh itu, dia mau berjalan dalam barisan. Nggak ngawur, nggak seenaknya sendiri, kesel loh, wes aku tak mandek di sini aja, atau kesuwen aku tak lari, nggak boleh. Saudara, orang yang dipimpin dalam Roh, dia itu harus tunduk pada orang yang ada di atasnya. Next, orang yang dipimpin Roh Kudus itu tandanya ia mau berjalan dalam barisan Roh Kudus, berjalan bersama orang-orang yang dipimpin Roh Kudus. Dimulai dengan tunduk pada otoritas orang yang ada di atas kita. Seperti tadi ya, sederhana, istri tunduk sama suami. Di gereja kita tunduk sama siapa? Sama ibu gembala. Di kantor kita tunduk sama orang yang ada di atas kita gitu. Saudara, satu kali paman saya itu datang ke Semarang gitu kan. Paman sama bibi saya, karena mereka ikut retretnya orang Katolik gitu. Nah, terus saudara, setelah ikut retret selesai, mereka mau ke Jakarta. Nah, dari Salatiga, Ambarawa gitu ya, mereka mampir ke Semarang, terus baru ke Jakarta. Nah, ketika mampir di Semarang, paman saya itu cerita begini ya, cerita tentang retretnya. Ya saya kan tanya, Luku, retretnya yang diikuti ini pasti retret yang berkelas ya. Lah, saya kan bayangkan
paman saya kaya raya, pasti retretnya itu di hotel bintang gitu. Oh enggak, ya di rumah pertapaannya orang Katolik itu. Nah, dia berkata begitu. Terus dari rumah pertapaan itu, dari tempat retret itu, tempat mereka menginap ke gereja, ya itu naiknya mikrolet gitu. Loh, saya bayangin, loh, engkau sama Kim naik mikrolet, oh gitu. Terus dari Surabaya sampai ke Ambarawa naik apa Kim? Naik bis. Hah? Naik bis Kim? Iya gitu. Jadi itu pesertanya itu yang enggak semuanya orang kaya. Jadi kamu jangan bayangkan itu retretnya orang kaya. Enggak, itu ya retret orang gereja ya, karena orang gereja itu berbagai status sosial ya wes gitu. Terus Kim bisa pipis di rest area gitu. Yo gak pipis. Nah, jadi menahan karena dia tahu rest areanya kayak gitu. Saudara, bayangin lah. Biasa naik Alphard terus naik mikrolet, naik bis kota itu ya. Dia bilang, ternyata bis kota itu gak enak yo. Jarak antar bangku iki sempit, sedangkan kakiku ki panjang. Kesele ya ampun gitu ya. Kim ngomong gitu, itu masih gak seberapa. Terus engkau itu bilang begini, kamu tahu, waktu mau berangkat retret, itu ya mereka peserta udah datang ngumpul semua. Dia bilang, engkimu ini kan sebagai bendaharanya, itu dimarah-marahi sama ketua nih. Ya, mungkin karena ada satu peristiwa, ketuanya enggak puas, terus ketuanya itu dimarahi di depan peserta lainnya. Harusnya kalau begini tuh kamu konfirmasi dulu sama aku sebagai ketua. Kamu tuh kok enggak konfirm, kok semua mau putusin sendiri gitu. Saudara, kemudian engku itu nunggu di mobil sama supirnya, drivernya. Terus drivernya itu bilang begini ke engku, Pak, ibu dimarah-marahi loh Pak. Gitu. Kok tumben ya Pak, baru kali ini saya lihat ibu dimarah-marahi diem saja gitu. Enggak apa-apa, biarin aja gitu. Saudara, kemudian engku itu bilang ke saya gitu loh. Engku bilang ke saya gini, kita belajar berorganisasi di gereja. Walaupun di tempat kerja, big boss, tapi di gereja nurut sama orang yang ada di atasnya, ketua retretnya itu. Saudara, nurut dia dimarah-marahi ya dia. Oh iya ya, wes lah, lain kali nggak tak ulangi lagi. Udah ngomong satu kalimat gitu selesai. Enggak sampai perbantahan itu melonjak seperti itu. Karena apa? Cuman ngomong gitu tuh. Oh iya ya wes lah, lain kali enggak tak ulangi. Bapak Ibu, itu menekan ego. Bisa enggak kita itu menekan ego? Atau kan kita itu ngeyel. Loh kan aku tuh berbuat kebaikan. Orang yang enggak mampu tak toroki, orang yang enggak bisa tak tutup. Lah kan yang penting semua beres, pendanaan beres semua. Lah kan bisa ngeyel seperti itu. Tapi dia tidak. Dimarah-marah ya wes, ya lain kali enggak. Udah, saudara. Udah kalau ngomong seperti itu masa ketuanya masih gini-gini aja. Ya gak bisa apa-apa. Saudara, dari situ saya itu menarik satu pelajaran itu apa? Ya itu tadi Bapak Ibu, ini. Tunduk pada orang yang ada di atas kita. Kita belajar untuk dengan rendah hati. Mungkin ego kita mengatakan, aku melakukan ini untuk kebaikan loh. Aku tuh berniat baik loh. Udah niat baik, saya dimarah-marahi di depan peserta lain lagi. Saudara, dan engkau sebagai suaminya, itu dia cuma melihat dari jauh gitu ya. Rak popo iku perempuan sama perempuan biasa, biarin diselesaikan gitu. Dia enggak ikut campur bela-belain, enggak, saudara. Bapak Ibu, ayo kita belajar untuk berjalan dalam barisan, tunduk pada otoritas orang yang ada di atas kita. Di dalam barisan itu
itu juga ada tokoh-tokoh Alkitab, ya seperti poin kedua ini, berjalan bersama orang yang dipimpin Roh Kudus. Di dalam barisan kita itu ada Daniel, ada Abraham, ada Musa, ada Yosua. Mereka sudah baris di depan. Mungkin tokoh-tokoh Alkitab itu Abraham, Musa, Daniel, Yohanes, mereka itu bagaikan suku Yehuda yang berjalan paling dekat dengan tabut. Kita mungkin barisan yang di paling belakang, suku Asyir apa suku Gad yang di belakang. Saudara, tapi kita mau Bapak Ibu jalan dalam barisan itu. Belajar untuk taat, belajar untuk nurut, tidak ngeyelan. Bapak Ibu, nah ini kita belajar dari satu hewan ini, schooling fish. Ini ikan yang ada di perairan bebas, ikan ini ikan kecil-kecil. Tapi kalau kita lihat, ya kita mungkin sering lihat ikan ini di YouTube, di TV gitu ya. Karena mereka kecil, mereka itu bergeraknya itu bergerombol. Supaya apa gerak bergerombol? Supaya tidak diserang predator. Predator itu ya pemangsa, ikan pemangsa, itu senengnya nyaplok ikan yang berenang sendirian, dicaplok. Tapi kalau renangnya itu rame-rame, itu sulit untuk mencaplok. Nah, mereka ya ini loh bergerak dalam barisan. Ke kanan semua. Ke kiri semua. Naik, berenang naik semua. Bapak Ibu, ayo. Ketika kita itu bergerak di dalam barisan, kita tunduk pada pimpinan gembala. Saudara, kita berusaha untuk tunduk. Kita itu selamat dari predator. Tapi lah kita males aku ke gereja ini, males aku tak nganu aja, online aja, paling enak iki online. Gak ke gereja A, gak ke gereja B, gak ke gereja C. Nanti kalau pindah gereja nanti ketemu sama orang-orang di gereja itu ya podo ae. Paling aman online. Lah itu seperti ikan yang bergerak sendiri, Bapak Ibu, rawan terkena predator. Tapi kalau kita itu bergerak bersama, maju bersama, itu hasilnya luar biasa. Nah, burung itu juga. Burung ini dia terbang dengan formasi V. Kenapa dia bergerak dengan formasi V? Tujuannya itu kalau burung ini bergerak dengan formasi V ini ya, dia itu bisa hemat tenaganya. Dan dia bisa bergerak 71% lebih jauh dibanding kalau dia terbang sendirian. Jadi saudara, ada teorinya. Jadi kalau dia itu terbang sendiri, lebih tenaganya, energinya lebih banyak, terbangnya ya hanya jarak pendek. Tapi kalau terbang dengan formasi ini, dia bisa terbang lebih jauh, 71%. Nah Bapak Ibu, ayo. Kalau kita itu di dalam komunitas, saya tahu dalam satu komunitas itu memang enggak semuanya itu sepaham dengan kita, ya kan? Enggak semuanya itu sepikiran dengan kita. Tapi itu dikala ada orang yang enggak sepaham dengan kita, itu mengasah karakter kita. Kita diasah, kita dibenturkan, supaya itu membentuk kita. Untuk terbang lebih tinggi, untuk terbang lebih jauh, untuk bergerak lebih jauh bersama Tuhan. Bapak Ibu, ayo jangan keluar dari barisan. Seperti Yehuda. Nah, Yehuda dia keluar dari barisan. Dia biasanya itu ya, orang Yakub itu kemana dia pergi, anak menantu cucunya itu ikut. Tapi satu kali dalam Kejadian 38, Yehuda itu enggak mau. Dan Yehuda itu ke tanah Kanaan, dia ngambil istri orang Kanaan, kemudian istrinya itu punya 3 anak laki-laki. Anak pertama mati, anak kedua mati, anak ketiga, saudara tinggal jadi 3 anak itu tinggal 1, anak yang bungsu. Kemudian yang terjadi, Yehuda dia berzina dengan menantunya sendiri. Kacau kan, ini keluarga apa ini, anak pertama, anak kedua mati,
mertua tidur dengan menantunya sendiri, kacau saudara. Sama halnya Dina, anaknya Yakub. Bosen aku, komunitasku itu aja. Waktu mereka ke Sikem, Dina dolan di kota Sikem itu. Sendirian ya, pengen healing gitu ya. Cari sesuatu gitu ya. Akhirnya dia diperkosa oleh anak penguasa kota itu. Diperkosa. Bapak Ibu, ayo jangan keluar dari barisan. Elimeleh di dalam Rut pasal yang pertama. Gak enak Tuhan, di Bethlehem itu terjadi kelaparan. Aku tak ke Moab aja. Aku tak keluar dari Bethlehem ke Moab. Ternyata di Moab dia ngalami kematian. Suaminya mati, anak-anaknya mati. Dia sendiri ekonominya merosot. Bapak Ibu, kita mau ada dalam barisannya Tuhan. Di gereja ini kita dibentuk, di gereja ini kita bertumbuh bersama. Saudara, yang kedua yang perlu kita perhatikan, jaga jarak. Nah, Alkitab mengatakan hanya antara kamu dan tabut itu harus ada jarak kira-kira 2000 hasta panjangnya. Janganlah mendekatinya, maksudnya supaya kamu mengetahui jalan yang harus kamu tempuh, sebab jalan itu belum pernah kamu lalui dahulu. Saudara, ini jaga jarak. Jangan terlalu dekat tapi juga jangan terlalu jauh. Artinya itu apa? Bapak Ibu, jaga jarak itu kita itu harus menjaga kekudusan. Ketika kadang orang itu terlalu dekat, gitu ya, terlalu dekat, itu kadang dia itu melewati batasan-batasan. Ada misalnya ya teman akrab gitu ya, karena terlalu dekat. Akhirnya kalau ngomong ceplas-ceplos, ngawur, enggak sadar kalau dia itu menyakitkan. Ngomong karena apa? Oh enggak apa-apa, wong kanca dhewe kok wis akrab kok. Kan hopeng dhewe. Ya hopeng sih hopeng, tapi bukan berarti kalau hopeng ngomong iki ngawur. Saudara, lah itu karena terlalu dekat akhirnya batasan-batasan itu dilewati. Guyonnya ngawur, karena apa? Enggak terlalu dekat, terlalu akrab. Saudara, kadang-kadang orang Kristen juga sama ya. Dia merasa aku tuh dicintai Tuhan, aku itu istimewa, diistimewakan Tuhan. Kemudian dia tidak menjaga kekudusannya. Oh, enggak apa-apa lah, lihat-lihat yang gini enggak apa-apa lah. Ini masa anugerah. Dosa-dosa sidik enggak apa-apa, nanti diampuni. Lah ini loh Bapak Ibu, karena merasa dicintai, punya hubungan istimewa, akhirnya orang Surabaya ngomong apa? Ngelama gitu loh. Sama Tuhan itu juga sama, ngelama gitu. Sak karepe dhewe, sak maunya sendiri. Gak apa-apa kan aku dicintai loh. Justru kalau orang dicintai, dia itu harus menjaga perasaan orang yang mencintai dirinya. Jaga perasaannya, jaga hati Tuhan. Jadi Bapak Ibu, ini jaga jarak itu artinya bukan berarti kita menjauh dari Tuhan. Kita hubungannya jauh dari Tuhan, ya enggak seperti itu juga. Tapi kita itu tahu batasannya. Dan kita itu menjaga kekudusan kita. Menjaga hati Tuhan. Dan kita, saudara, jangan merasa aku enggak layak, Tuhan Maha Kudus. Ini jaraknya terlalu jauh. Tapi juga jangan kita itu terlalu overconfidence, overpede. Gak apa-apa. Kemarinnya pergi ke Dugem, semalam pergi ke Dugem, paginya jadi WL. Lah, ini kebablasan. Saudara, jangan seperti itu. Itu berarti kita itu loh melanggar batasan. Saya yakin di sini nggak ada gitu ya, Bapak Ibu. Tapi kita maulah bergerak di dalam barisan, berjalan bersama-sama di dalam barisannya Tuhan. Kemana saudara gereja ini mengarahkan kita? Ayo Bapak Ibu, kita mau untuk terlibat aktif di dalamnya. Kita mau maju bersama supaya kita sampai ke tujuan. Orang yang hidupnya dipimpin oleh Roh, dia akan mau menekan egonya. Kesimpulan, dipimpin oleh Roh, itu artinya kita hidup dalam komunitas rohani.
Ya, seperti di gereja ini. Jangan keluar dari barisan, tapi belajarlah hidup rendah hati, tunduk pada pimpinan. Sekalipun gak enak gitu ya, sekalipun pendidikannya lebih, kita merasa pendidikanku lebih tinggi, aku lebih berpengalaman, aku lebih ini, lebih itu. Tapi kita belajar untuk rendah hati, dan kita mau untuk menjaga kekudusan kita. Amin firman Tuhan, kita mau sama-sama tutup dalam doa. Bapa, beri kepada kami kerendahan hati, beri kepada kami Tuhan hati yang baru, hati yang mau menurut Tuhan, orang yang ada di depan kami, supaya kami tidak menjadi orang yang sombong rohani, tapi kami mau menerima nasihat, kami mau menerima segala proses demi proses yang Tuhan izinkan terjadi dalam hidup kami. Terima kasih ya Tuhan. Tuhan, Engkau memberkati kami supaya kami bisa melakukan firman-Mu, sehingga kami Tuhan bisa hidup berkenan di hadapan-Mu, semakin peka kehendak Tuhan, kemana Roh Kudus mengarahkan memimpin kami menjadi semakin lebih peka lagi. Terima kasih Tuhan, dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Puji Tuhan, jemaat yang dikasihi Tuhan, kita sudah terima satu firman yang mengajarkan, yang mendidik kita bagaimana kita hidup lebih baik di dalam Tuhan, di dalam kita bergereja. Seluruh jemaat juga mengucapkan terima kasih buat pelayanan Pastor Teresia dari IFGF Lamongan Indah Semarang. Jauh-jauh sudah menjadi berkat bagi kita. Kita doakan supaya pelayanannya juga semakin dipakai oleh Tuhan. Berita gereja saya sampaikan, ibadah doa puasa balik tetap ke hari Kamis jam 8 pagi. Jadi ibadah doa puasa tetap hari Kamis jam 8 pagi. Kemudian ibadah wanita hari Selasa jam 4 sore, ibadah doa malam hari Jumat jam 7 malam secara online via Zoom. Jemaat, saya minta kita semua bisa gabung dalam ibadah doa malam. Kita sama-sama masuk dalam penyembahan, juga kita sama-sama masuk dalam doa. Untuk jemaat yang membutuhkan bantuan doa, jemaat yang mengalami pergumulan-pergumulan pribadi, jemaat dapat meminta bantuan doa melalui WA di grup, atau kalau sungkan sejak Japri kepada Ibu Gembala, atau kepada Bapak Peter, atau kepada saya, atau kepada staf gembala yang lain, di mana jemaat merasa nyaman untuk menyampaikan. Jadi di sini ada staf gembala, Pak Peter, saya, Pak Yudi, Pak Ferry, Pak Andi, dan Pak King Teng. Jadi di mana jemaat merasa nyaman untuk menyampaikan, untuk meminta bantuan doa, tim gereja inti ini siap mendukung. Atau mungkin juga perlu bantuan doa dari Pastor Teresia, di grup gereja juga ada, jemaat dapat menyampaikan, karena Pastor Teresia juga bagian dari keluarga GBDI Sion Permai. Benar ya Pastor ya? Puji Tuhan. Saudara, jadi siapa yang membutuhkan bantuan doa, siapa yang mengalami pergumulan, silakan disampaikan. Mau japri, jalur pribadi secara khusus, atau disampaikan di grup. Dan juga akan kita bawa di dalam doa syafaat setiap hari Jumat. Jemaat tidak usah khawatir, misalnya ya, jemaat katakan, loh masalahku ini pribadi, nanti di dalam ibadah doa malam, di doa syafaat kan, nanti tahu rahasiaku. Enggak saudara, gereja pun secara bijak akan memfilter bagaimana mendoa syafaatkan jemaat. Jadi kita tidak mendoakan secara open, tapi semua masalah jemaat akan dibawa dalam doa syafaat secara pribadi.
Dalam ibadah Zoom akan didoakan secara garis besar, tetapi dalam doa syafaat staf gembala akan didoakan lebih khusus lagi kepada Tuhan. Jadi ini pentingnya saudara, seperti tadi firman Tuhan disampaikan, kita berkomunitas, kita sampaikan apa yang menjadi pergumulan kita. Kemudian untuk setiap persembahan sekali lagi saya minta jemaat untuk menulis nama supaya juga tahu siapa yang berkorban, siapa yang memberikan ucapan syukur dan juga didoakan kembali. Dan hal yang penting lagi, minggu depan kita sudah di awal bulan Mei, tanggal 5 Mei, ibadah akan dimulai jam 7:30 pagi, mundur setengah jam. Jadi kalau hari ini kita ibadah jam 7, minggu depan kita mulai ibadah 7:30 pagi dan akan disertai dengan perjamuan suci. Dengan mundurnya jam ibadah ini diminta jemaat bisa mengurangi keterlambatan, ada waktu yang lebih banyak bagi pemain musik dan WL untuk berlatih dengan lebih baik sebelum masuk pelayanan. Juga ada persiapan-persiapan bagi multimedia. Saudara, juga saya minta ketika kita datang lebih awal, seperti kembali ke gereja Pantekosta yang dulu saudara, kita mau berdoa, kita mau menyembah Tuhan, meminta hadirat Tuhan itu ada di tengah-tengah kita ketika ibadah dimulai. Jadi kita kurangi untuk kita ngobrol dan lain sebagainya, kita terlebih dahulu berdoa. Oh, satu lagi 9 Mei jam 7:30 kita ibadah kenaikan Tuhan Yesus. Jangan lupa tanggal 9 Mei kita kembali ibadah. Jadi tanggal 5 ibadah dengan perjamuan kudus, tanggal 9 hari Kamis kita ibadah kenaikan Tuhan Yesus. Demikian berita gereja yang bisa saya sampaikan, saya serahkan kepada WL. Puji Tuhan, pengumuman tidak ada, kita mempersiapkan persembahan kedua. Kau hiasi kehidupanku dengan kemurahan-Mu. Kau rancangkan masa depanku penuh dengan harapan. Aku ada saat ini, semuanya karena kasih-Mu. Aku hidup hari ini, semua berkat kemurahan-Mu. Terima kasih Yesus, Engkau sangat baik, teramat baik bagiku. Kita mau saling berdiri. Kau hiasi kehidupanku dengan kemurahan-Mu. Kau rancangkan masa depanku penuh dengan harapan.
jemaat yang dikasihi Tuhan, kita mengangkat kedua tangan kita di hadapan Tuhan. Bapa, berkat dari Allah Bapa, cinta kasih dari Tuhan Yesus, dan persekutuan di dalam kuat kuasa Roh Kudus ada menyertai kita semuanya dari sekarang sampai selama-lamanya, dalam berkat nama Tuhan Yesus. Haleluya, amin. Selamat hari Minggu, Tuhan Yesus memberkati.